Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition to join me in this video from the beginning until the end. Okay, and yeah, my full name is Muhammad Fahmi Imanuddin. You can call me Mr. F or Mr. Fahmi. And today we are going to learn the chapter 1, a new book from the chapter 1. The title is A New Start at Belmont Academy, and we are going to learn about present simple tense again, vocabulary, comparatives, and also superlative. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar dari chapter 1 lagi, dan kita akan belajar tentang present simple tense, vocabulary, comparatives, and also superlative pada chapter 1 yang berjudul A New Start at Belmont Academy. Oke, kita mulai dari yang pertama. Present simple tense. Oke, have you seen the previous videos about present simple tense, right? Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan sedikit saja. Sebagai contoh, untuk kalimat positif, I live in London. Ini untuk contoh kalimat positif pada present simple tense ya. I live in London. Untuk kalimat negatifnya, I don't live in London. Oke. Ada yang tahu ini kenapa menggunakan do not atau don't, tidak menggunakan doesn't? Apabila yang sudah menonton video sebelumnya pasti mengerti. Ini kenapa menggunakan do not atau don't? Karena subjeknya adalah I. Untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan do not atau don't, bukan doesn't. Dan untuk subjek he, she, it itu menggunakan does atau doesn't. Oke, sekali lagi, untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan do, dan untuk subjek he, she, it itu menggunakan does. Maka di sini kenapa menggunakan do atau do not? Karena subjeknya adalah I. Jadi kalimat negatifnya adalah I don't live in London. Dan untuk kalimat integratif atau kalimat tanya adalah do you live in London? Dan jawabannya yes I do atau no I don't. Oke, jadi untuk membuat kalimat tanya atau kalimat integratif itu kita melihat dari kalimat negatif. Jadi simpelnya kata do di sini atau don't di sini dipindahkan ke depan dan not-nya dihilangkan. Jadi do pindah ke depan dan subjeknya dipindahkan menjadi setelah do. Oke, ini kenapa berubah menjadi you, bukan I? Karena tidak mungkin kita menanyakan pada diri sendiri, do I live in London? Makanya ini diganti menjadi you. Do you live in London? Oke, mengerti ya? Jadi untuk do itu dipindahkan ke depan dan untuk subjek dipindahkan menjadi setelah do. Kesananya sama kok. Do you live in London? Dan untuk jawabannya yes, I do apabila jawabannya iya, dan no, I don't apabila jawabannya tidak. Oke, untuk jawabannya sendiri, ini menggunakan yes apabila iya, dan kenapa ini I do? Jadi dilihat dari di awalnya. Do di sini dipindahkan lagi ke jawaban. Jadi kita menggunakan kata pertama dari apa yang ditanyakan. Yes, I do, atau no, I don't, atau no, I do not. Oke, mengerti ya? Kita lanjut ke contoh kalimat selanjutnya. Untuk kalimat positif, she goes to your school. She goes to your school. Dan untuk kalimat negatifnya, she doesn't go to your school. Oke, kenapa ini menggunakan does, bukan do? Seperti apa yang saya bilang sebelumnya, untuk kalimat atau untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan do. Dan untuk subjek he, she, it itu menggunakan does. Karena di sini subjeknya adalah she, maka ini menggunakan does, menjadi does not atau doesn't. Dan untuk kalimat tanya atau kalimat integratif ini menjadi does she go to your school? Dan jawabannya yes, she does apabila iya, dan no, she doesn't apabila tidak. Untuk kalimat tanya atau kalimat interogatif sama ya. Does dipindah ke depan
dan subjek dipindah menjadi setelah does. Jadi does she go to your school? Ke belakangnya sama kok. Dan jawabannya yes, she does apabila jawabannya iya, dan no, she doesn't apabila jawabannya tidak. Ini sama seperti yang di atas. Yes apabila jawabannya iya, dan subjek dipindah lagi ke depan, maka belakangnya dipindahkan lagi atau menggunakan lagi kata does ini. Yes, she does. Jadi ya, subjek baru kata depan yang ditanyakan. Ini pun tidak. No, she doesn't. Oke, sudah mengerti ya? Apabila belum mengerti, bisa diulang lagi bagian present simple tense. Apabila sudah mengerti, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Okay, now we are going to learn about comparatives and superlatives. So, what is comparatives and superlatives? And here is the example. Okay. Jadi komparatif dan superlatif itu ada dua. Pertama adalah regular, yang kedua adalah irregular. Untuk regular, itu kita hanya menambahkan er atau est pada akhir kalimatnya, atau menambahkan more atau most pada awal kalimat. Regular, adding er or est in the end of the word, or adding more or most in the beginning of the word. Untuk contohnya di sini, ini kita bisa sebut komparatif itu adalah berarti lebih, dan superlatif itu menjadi paling. Sebagai contoh, di sini ada kata great. Kita bisa artikan ini menjadi hebat. Dan greater untuk komparatif itu kita bisa artikan menjadi lebih hebat. Dan untuk greatest pada superlatif bisa diartikan menjadi terhebat atau paling hebat. Ya, di sini pun sama. Big, bigger, biggest. Ini besar, lebih besar, dan paling besar atau terbesar. Ke bawahnya sama. Ada friendly, friendlier, and friendliest. Happy, happier, and happiest. Dan untuk penggunaan kata more atau most itu sebagai berikut. Ada important, ada more important, ada most important. Ini artinya bisa dibilang important itu penting, more important itu lebih penting, dan most important itu sangat penting atau terpenting. Dan di bawah pun sama, interesting, more interesting, and most interesting. Untuk penggunaan atau contoh pada kalimatnya sebagai berikut, ada di bawah. I'm greater than him on Muay Thai. Ini bisa diartikan aku lebih hebat dari dia di olahraga Muay Thai atau di bela diri Muay Thai. Untuk nomor 2-nya, this pencil is the most important thing for me to write something. Ya, pensil ini adalah barang paling penting untukku saat aku akan menulis sesuatu. Di sini ada contohnya, greater itu lebih hebat, dan most important itu paling penting. Jadi bisa diartikan positifnya adalah untuk kata positifnya, komparatifnya itu bisa diartikan menjadi lebih, dan superlatifnya itu bisa diartikan menjadi paling. Oke, sudah mengerti ya? Ini untuk contoh regular. Now let's move to the example of irregular, of comparative and also superlatives. Jadi untuk irregular itu perubahan katanya tidak menambahkan ir atau ist. Ya, jadi untuk irregular itu perubahan katanya tidak menggunakan est atau er. Jadi untuk irregular itu changing become completely different forms. Oke, jadi untuk irregular itu perubahan katanya tidak beraturan sama sekali dari positif ke komparatif ke superlatif. Sebagai contoh, kita bisa lihat di bawahnya. Good, better menjadi best. Itu tidak beraturan sama sekali ya. Tidak good menjadi gooder and goodest, tapi berubahnya menjadi dari good ke better menjadi best. Untuk artinya sendiri sama kok, ini lebih, ini paling. Untuk kata ini good,
bisa diartikan baik, untuk komparatif berarti lebih baik, dan superlatif menjadi paling baik atau terbaik. Untuk bawahnya sama kok. Bad, worse, and worst. Far, further, and furthest. Untuk contoh kalimat penggunaannya, contoh penggunaan kata pada kalimatnya bisa dilihat di bawah. He is still in hospital, but he is better than he was last week. Dia masih di rumah sakit, tapi dia lebih baik dari minggu kemarin. Ini katanya adalah di better, ya, komparatif. Dan di sini ada lagi, you are the worst driver I have ever known. Kamu adalah supir terburuk yang pernah saya tahu. Di sini adalah the worst, terburuk ya, atau paling buruk. Ini adalah superlatif. Oke, sudah mengerti ya untuk komparatif dan superlatif? Apabila belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya. Apabila sudah mengerti, kita lanjut. Oke. Now, let's move to the test. Okay, for the first test, read the text, this text, all of the text, and what changes the sky mentioned. Oke, pertama, saya akan membacakan dulu teksnya dari awal sampai akhir. Kalian coba perhatikan dan coba baca dalam hati ya. My name is Sky Winter Fox and I am 16. After a year in Woodley Bridge with my grand, I now live in the city again with my parents. My parents usually travel abroad a lot for their jobs, but now they work in London. I'm really happy to be home with my mom and dad again. I sometimes stay with my grand at weekends. Her home is really nice but quite small. My parents' house, I have a big bedroom, and so there's more space to hang out with my friends. I love taking photos of my classmates. When I'm on my own, I also like writing songs. I start my new school, Belmont Academy, on Monday. My neighbor, Jay, goes to the same school. We get on really well. My friend, Dan, also starts there on Monday. Dan's going to Belmont Academy because his mom wants him to go to an international school. Dan's not worried at all, but I am. I hope my first day goes okay. Oke, jadi ini adalah cerita tentang Sky Winter Fox. Ya, kalian bisa baca lagi ceritanya. Dibaca baik-baik, dipahami baik-baik. Karena pertanyaannya akan seputar tentang ini, oke? Apabila sudah, kita lanjut ke tes selanjutnya. Read the text again, mark the sentence T if it is true or F or it's false. Ya, jadi kalian isi pada kolom kosong ini dari 1 sampai 5. Dengan huruf T apabila kalimatnya benar dan dengan huruf F apabila kalimatnya salah di kalimat sebelumnya, oke? Apabila ini sudah, bisa lanjut ke sini. Ya, how many relationship words can you add to the vocabulary A box? Jadi ada berapa hubungan sih? Ada berapa kata hubungan pada box A atau pada cerita yang tadi? Contohnya di sini ada aunt, bisa ditambah lagi parents dan lain-lain. Coba kalian tuliskan ada berapa kata hubungan semuanya, oke? Tulis di bawahnya. Apabila sudah, let's move to the next task. Complete the questions with the present simple form of the verbs in brackets. Write answer that are true for you. Oke, jadi untuk tes yang ini, silahkan dilengkapi kalimat yang kosongnya dengan informasi dari yang ada pada brackets atau dalam kurung. Untuk nomor 1, where do you relax in the evenings? Di sini dalam kurungnya ada you dan relax. Jadi menjadi kalimatannya, where do you relax in the evenings? Di mana kamu beristirahat pada sore hari? Oke,
Silahkan diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari nomor 2 sampai nomor 6. Oke nih, what bla 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 untuk pada kalimat kurungnya, dalam kurungnya ada you, usually, sama eat for breakfast. Kira-kira ini apa ya? Silahkan diisi 2, 3, 4, 5, 6. Apabila sudah, lanjut ke sini. Read and listen. What are the differences between Belmont Academy and Scots Old School? Oke. Silahkan dibaca percakapan ini dari awal sampai akhir, dari J sampai Sky. Silahkan dibaca semuanya. Apabila sudah, dijawab pertanyaan ini. Complete the sentences with the comparative and superlative form of the adjective in brackets. Oke, silakan dilengkapi kalimat ini dengan superlatif atau komparatif. Sebagai contoh di nomor 1, Jay thinks Belmont Academy is bla 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 friendly school in the area. Di sini jawabannya kenapa friendliest? Ini kurang L ya di sini. Harusnya friendliest. Jay thinks Belmont Academy is friendliest school in the area. Oke, karena tadi sudah dijelaskan untuk penggunaan IST itu masuknya ke superlatif yang artinya adalah paling, maka untuk arti di sini adalah Jay berpikir Belmont Academy itu sekolah yang paling bersahabat di area itu. Maka artinya paling bersahabat. Silahkan diisi dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 menggunakan komparatif atau superlatif. Ini untuk kalimat positifnya ya. Nervous, big, interesting, important, happy, atau good. Silahkan, ini kira-kira komparatif atau superlatif, regular atau irregular. Silahkan diisi semuanya. Silahkan ditulis soal beserta jawabannya. Untuk percakapannya tidak usah kalian tulis ya, terlalu panjang. Silahkan isi soal dan jawabannya saja beserta materinya, oke? Jangan lupa. Saya tunggu di Google Classroom. Oke, apabila sudah, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Apabila belum mengerti materinya, silahkan diulang lagi di awal. Apabila sudah mengerti, silahkan lanjut isi tesnya. Dan apabila sudah selesai, saya tunggu di Google Classroom. Oke? And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.